Halo Sobat Warawiri Fishing, balik lagi channel Warawiri Fishing Official, channel pemersatu para angler Galatama. Dan siang hari ini saya mau mancing lagi dan saya ingin berbagi racikan umpan lagi. Jadi ini adalah salah satu umpan yang agak-agak nyaru sih sebenarnya. Jadi ada yang bilang ini umpan larangan. Sebenarnya bukan, karena menurut saya umpan ini tidak berbahaya sama sekali. Dan umpan ini sudah pernah saya coba dan respon ikannya lumayan. Respon ikannya lumayan. Makanlah, cuma mungkin karena belum terbiasa. Tapi umpan ini bisa dipakai sebagai alternatif ketika ikan di tempat kalian tuh sulit makan. Mungkin dengan umpan ini bisa menjadi alternatif. Nah, umpan apakah itu? Ini dia umpannya. Nih, umpan apa yo? Kalau kalian bilang ini cacing sutra, salah. Jadi ini cacingnya. Jadi ini umpannya. Jadi ini bukan cacing sutra ya. Ini bukan cacing sutra. Nah, ini bentuknya. Dia tuh merah banget. Ya, dia merah banget. Ya, tuh dia merah banget. Kalau cacing sutra tuh dia nggak merah begini. Dan cacing sutra itu bentuknya panjang-panjang. Jadi ini adalah yang dinamakan cacing darah. Tapi dari penelitian yang ada, walaupun namanya cacing darah, tapi ini sebenarnya dia bukan masuk ke dalam golongan cacing ya. Dia bukan masuk ke dalam golongan cacing. Dia ini masuk ke dalam golongan larva ya, dari larva nyamuk. Tapi nyamuk ini bukan nyamuk yang menggigit manusia atau menghisap darah, bukan ya. Jadi ini adalah nyamuk jenis serangga yang tidak menghisap darah. Nah, nyamuknya itu agak besar, jadi bukan seperti nyamuk-nyamuk biasa. Nah, jadi masuk ke dalam golongan larva ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek di Google, namanya cacing darah, tapi itu bukan masuk ke dalam golongan cacing, tapi masuk ke dalam golongan larva. Dan cacing ini gampang sekali mati. Makanya ketika petani itu langsung ngambil atau panen dari dari got atau dari manalah, dari aliran-aliran air, itu biasanya langsung dibekuin. Karena untuk menjaga kesegarannya. Jadi langsung mati. Gampang banget mati cacingnya. Nah, untuk pengolahannya di sini saya telah menyiapkan 3 kuku bima, 2 serelak beras merah, sama 1 pengeras. Nah, pengerasnya di sini saya gunakan tepung roti ya. Saya gunakan tepung roti karena ya adanya tepung roti. Kalau teman-teman mau pakai quinoa juga nggak apa-apa. Sama nanti kita akan coba sodok pakai esen. Sebenarnya tanpa esen pun juga nggak apa-apa. Cuma ya untuk nambah aromanya nanti kita coba tambah esen. Nah, untuk cara meraciknya sama aja mungkin ya. Dengan cara meracik cacing sutra. Sama aja metodenya. Cuma bahannya yang kita gunakan di sini adalah cacing darah. Jadi sekali lagi, umpan ini sebenarnya tidak dilarang. Cuma mungkin karena bentuknya mirip dengan cacing sutra, jadi kadang-kadang tuh pihak panitia atau pihak pemancing sendiri tuh agak sungkan ya buat pakai ya. Tapi kalau sebenarnya kita bikin umpan ini terus kita bawa ke kolam, kita izin dulu sama panitia, kira-kira umpan ini dilarang atau tidak. Ya, yang penting kita jujur aja dulu ke panitia. Oke. Langsung kita ke tutorial cara meraciknya. Di sini kita gunting 3 buah kuku bima. Kita buka kuku bimanya. Ini kita masukin aja semua ya. Kuku bima 3 bungkus kita masukin semua. Tiga bungkus kita masukin semua. Nah, ini serelak.
Ini ada 2 bungkus serelak yang beras merah. Ini kita masukin juga semua. Oh ya, ini ukuran bahan dasarnya cacing darah ini sekitar 250 gram. Ya. Bahan dasarnya sekitar 250 gram. Nah, untuk ukuran campurannya serelak 2, kuku bimanya 3. Nah, untuk cacing darah ini sendiri, ini bisa kalian beli di online juga banyak yang model beku, namanya bloodworm. Apa ya? Iya, bloodworm namanya, cacing darah. Itu bahasa Inggrisnya atau bahasa sananya itu bloodworm. Ya, cacing darah. Nah, dia tuh bentuknya tuh pendek dia. Kalau cacing sutra itu kan bentuknya dia panjang-panjang, ya. Terus dia menggumpal. Nah, bedanya kalau cacing darah ini dia bentuknya pendek-pendek, agak gemuk. Terus dia tuh hidupnya nggak bergerombol, dia hidupnya menyendiri. Dia sendiri-sendiri, nggak bergerombol seperti cacing sutra. Dan ketika dia dipanen, ini harus langsung dibekuin. Karena ini gampang mati. Ini kayak gini nih, ini udah mati cacingnya. Karena udah dibekuin, dia sudah mati. Dan ketika dicampur dengan bahan-bahan lainnya, ini udah pasti mati juga. Oke, langsung kita aduk ya. Ini langsung kita aduk aja. Si bahan dasar tadi. Ngaduknya jangan terlalu keras, yang penting dia rata aja, rata sampai aromanya tuh dia naik. Nah, umpan ini bagusnya sih dipakai setelah dibikin ya, karena biar aroma kuku bimanya itu masih tetap ada. Nah, jadinya udah mulai kental seperti ini. Nah, ini karena belum bisa dipulung, ini agak sulit dipulung, jadi kita campurkan pengeras. Nah, pengerasnya di sini saya gunakan tepung roti. Nih, mudah-mudahan cukup nih tepung rotinya. Kalau nggak cukup, kita buka yang baru. Ini tepung rotinya nih sekitar 100 gram. Kita masukin aja semua. Dan untuk adonan ini, tapi sedikit-sedikit dulu ya. Setengah dulu kita masukin ini kira-kira kurang lebih 100 gram. Untuk membuat umpan ini jangan terlalu keras ya teman-teman ya. Usahakan tuh umpan tuh jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras dia lama respon ikannya. Nah, kita aduk-aduk aja sampai dia rata. Ingat, jangan ditekan sampai hancur ya. Dia udah kayak jelly nih. Nanti dia kalau di air nih, ngepiur dia. Ketika jatuh ke dalam air dia ngepiur, jadi cepet buat ngumpulin ikan. Nah, katanya kalau umpama pakai cacing sutra, nah ini bedanya lagi ya, antara cacing sutra dengan cacing darah. Kalau cacing sutra itu katanya tuh kalau di air tuh dia bisa hidup lagi. Tapi kalau nggak diolah, kalau udah diolah seperti ini, cacing sutra tuh pasti mati. Saya yakinkan cacing sutra kalau udah diolah, campur kuku bima, campur segala macem, itu udah pasti mati. Dia nggak bakal bisa hidup lagi. Itu menurut saya. Ini kurang ya. Kita tambahin lagi. Kita masukinnya semua. Jadi untuk kekerasannya itu tergantung selera ya. Cuma kalau saya di sini pakainya tuh nggak mau terlalu keras. Kalau terlalu keras dia agak lama makannya. Kita pegang dulu ya teksturnya. Tuh. Sebenarnya ini ada tambahannya lagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya tambahannya lagi tuh bisa minyak ikan ya, minyak ikan yang dijual di toko-toko umpan tuh biasanya jual minyak ikan. Atau bisa minyak dari Indomie. Minyak dari Indomie itu ya bisa Indomie soto. Ya Indomie soto sih yang paling bagus. Dia nggak ada aroma lain. Jadi untuk nyampur jadi
jadi buat nambah minyak di sini. Cuman nih kayaknya udah bagus. Nih. Aromanya udah cukup sih. Untuk nambah aroma, saya akan kasih 10 tetes saja. Tuh, 4, 5, 6, 7, 8 loh. Jadi aroma esen COD ini kan aromanya dia segar gurih. Jadi untuk nambah aroma segar sama nambah aroma gurihnya, karena kita nggak pakai minyak ikan tadi, lupa beli, sama minyak Indomie juga harusnya, tapi lupa beli tadi. Tapi nggak apa-apa lah, kita gantinya esen aja. Oh, udah tambah naik aromanya. Oke, selanjutnya kita masukin ke dalam wadah. Ini bisa jadi 2 bungkus ini. Jadi nanti saran saya buat teman-teman yang bikin umpan ini, begitu sampai kolam, kalian temuin panitianya, jelasin bahwa ini adalah cacing darah, bukan cacing sutra. Jadi tunjukin aja umpannya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa umpan ini tidak berbahaya buat ikan lele, karena memang umpan ini kita tuh belinya udah dalam keadaan beku dan udah dalam keadaan mati pastinya ya. Kalau beku tuh udah pasti dalam keadaan mati. Terus memang umpan ini ya biasa digunakan untuk pakanan ikan hias seperti ikan cupang, ikan lain-lainnya. Jadi kalau ikan cupang sendiri nggak ada masalah makan umpan seperti ini, ya harusnya di ikan lele juga nggak ada masalah ya. Nah, seperti apa nanti hasil mancing kita menggunakan umpan olahan cacing darah? Saksikan videonya sampai habis.
Maaf, maaf kiri. Wow. Oh. Waduh, suara beres. Lo mau lo timbang, bikin malu gua lo.
up kiri. Ikan terakhir, ayo guys. Mantap.